Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Farid Rizky dari kelas A2 Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan User Centered Design atau UCD. Apa itu User Centered Design? User Centered Design atau UCD merupakan metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus kepada kebutuhan user. Dengan sistem informasi, UCD merupakan bagian dari SDLC atau System Development Life Cycle, sehingga desain aplikasi yang dikembangkan oleh UCD akan dioptimalkan dan berfokus pada kebutuhan end user. Adapun prinsip yang digunakan dalam UCD. Prinsip UCD yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan UCD ada 4, antara lain 1. Mengerti user baik pekerjaan yang dilakukan maupun lingkungan di tempat user itu berada. Jadi sang perancang harus mengerti betul kebutuhan pekerjaan user dalam membuat sistem dan kebutuhan dan lingkungan sekitar user itu bekerja. Yang nomor 2 ada desain yang dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada setiap iterasi. Iterasi di sini adalah sebuah metode yang dilakukan secara terus berulang atau mengulang-ulang. Yang nomor 3 mengutamakan pengalaman pengguna atau user experience. Di sini sang perancang sistem harus mengerti betul tentang user experience dalam sistem yang akan dia buat, sehingga sang pengguna dapat menjalankan sistem itu dengan mudah dan nyaman, dan sang perancang dapat mendevelop atau meningkatkan kualitas dari sistem tersebut. Yang keempat, melibatkan klien dalam membuat perancangan desain. Selanjutnya ada proses user centered design. Di dalam proses user centered design, UCD menuntut desainer memadukan unsur investigatif atau misalkan interview dan juga unsur generatif, yaitu adalah brainstorming. Di dalam proses UCD juga memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah understand context of use, yang kedua specify user requirement, yang ketiga ada design solution, dan yang keempat ada evaluate against requirement. Understand context of use, sang perancang sistem harus mengerti konteks penggunaan dari sistem tersebut. Jadi sang perancang sistem harus mengerti apa sih kebutuhan user dan kenapa sih user harus menggunakan aplikasi ini. Yang kedua ada specify user requirement. Di proses lanjutan dari understand context of use, specify user requirement, perancang juga harus mengetahui dan menentukan kebutuhan user atau user requirement. Jadi sang perancang harus sudah dapat tahu kebutuhan user, terus tujuan apa yang akan dicapai oleh user tersebut dalam menggunakan sistem atau aplikasi yang diciptakan oleh perancang. Yang ketiga ada design solution. Di tahap design solution, perancang akan melewati beberapa tahapan lagi, mulai dari konsep kasar, prototype, hingga ke desain lengkap. Yang keempat ada evaluation against requirement. Evaluasi yang dilakukan haruslah melibatkan user yang akan menggunakan sistem aplikasi atau desain dan lain-lain, sehingga sang perancang dapat bisa lebih mengevaluasi apa kekurangan dari sistem tersebut dan akan dapat segera memperbaikinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.